sini sedang bersama Kak Hilda sebagai wirausaha online shop. Kak, sejak kapan Kakak merintis usaha online shop ini? Saya merintis usaha online shop ini sejak tahun 2018, tepatnya saya sedang duduk di bangku kelas 11 SMA. Oh gitu. Apa saja produk yang Kakak jual? Dari awal saya menjual produk itu, saya mulai menjual masker organik sampai sekarang. Alhamdulillah saya sudah menjual tas import dan sneakers. Oh begitu. Bagaimana cara mengoptimalkan penjualan di situs online selama pandemi ini? Selama pandemi ini saya menambah relasi teman-teman saya untuk ikut bergabung dengan online shop saya. Dan sekarang saya sudah membuka reseller sampai 15 reseller saya. Dan saya membuat Instagramnya David Ball Shop agar dapat memperluas penjualannya juga begitu. Apakah ada pengalaman pahit selama berjualan online saat pandemi ini? Tentu saja ada ya Kak, pengalaman pahit saya ketika customer memesan produk di online shop saya. Lalu setelah saya proses sampai produk itu sudah saya kirim dan customer itu membatalkannya gitu. Itu paling pahit sih Kak. Kira berapa omset penjualan per bulan selama pandemi ini? Omsetnya menurun Kak. Setelah pandemi ini memang banyak sekali customer yang kurang berminat untuk membeli. Mungkin sebelumnya itu 2-3 juta omsetnya, tapi karena sekarang setelah pandemi ini menjadi 1 juta per bulan ya. Jadi nurun banget ya Kak? Iya benar sekali. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Semoga usaha Kakak lancar terus dan semoga nambah resellernya ya. Amin ya. Oke, saya di sini bersama dengan Bapak Ridwan sebagai security. Oke Pak, sudah berapa lama Bapak menjalani profesi ini? Sudah kurang lebih 3 tahun. Cukup lama ya Pak. Iya. Apa yang Bapak rasakan ketika bekerja saat pandemi seperti ini? Rasanya emang cukup berbeda sama sebelum pandemi, pas sudah pandemi. Bedanya itu seperti apa ya Pak? Ya mungkin dari jam kerja, terus ada perbedaan dari masalah salary dan yang lain-lain, pokoknya banyak. Permasalahan apa yang Bapak rasakan ketika pandemi ini yang menurut Bapak sulit untuk dihadapi? Sulit. Iya, sulit. Kita berkomunikasi sama customer ataupun pengunjung ataupun kita sesama teman, itu yang paling sulit. Apalagi kan pas baru-barunya pandemi itu banyak banget peraturan dari pemerintah perihal kesehatan nantinya. Dibatasi begitu. Betul. Oke. Menurut Bapak, apakah pandemi ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi para pekerja seperti Bapak? Pastilah. Bawahnya kayak karyawan outsourcing, buruh, mungkin yang lain-lain, yang ojek online kan semacam begitu, pasti ada perubahan dalam ekonomi. Drastis apa tidak Pak? Bertahap. Oke, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Oke, saya di sini bersama dengan Kak Hanun sebagai konsultan bisnis. Oke Kak, kira-kira udah berapa lama Kakak menjadi konsultan bisnis ini? Saya udah 1 tahun lebih ya Mbak jadi konsultan bisnis. Cukup lama ya Kak. Bagaimana prosedur kerjanya Kak? Prosedur kerja di sini kita simpel sih. Jadi kita dikasih database sama perusahaan, kita nelpon nasabah, lebih tepatnya calon nasabah. Habis itu kita buat janji ketemu dan kita deal setelah itu. Lalu produk apa yang Kakak tawarkan pada nasabah tersebut? Produknya itu sebenarnya di perusahaan saya banyak ya Mbak, produknya nggak cuma sama yang apa yang saya handle ini. Tapi yang saya handle itu emas, lebih emas. Kira-kira emasnya emas non fisik atau emas fisik? Di sini kita emas non fisik, jadi kita itu masuk ke pasar internasional. Jadi di situ kita cuma harga jual belinya si emas itu. Nah, ini nih, bagaimana pendapat Kakak terkait pandemi? Pandemi ini bikin kaget ya Mbak. Jadi semua orang kaget sama pandemi. Terutama saya yang biasanya kerjanya ketemu sama orang, jadi harus stop untuk ketemu sama orang gitu. Jadi ada kesulitannya juga sih di situ. Lalu pengaruh apa yang Kakak rasakan dari pandemi ini? Pengaruhnya banyak sekali.
ada yang positif dan ada yang negatif juga. Yang negatifnya itu yang tadinya itu yang biasanya kita bisa ketemu sama orang langsung membuat deal, ini enggak, jadi lumayan sulit. Dan positifnya itu sebenarnya harga emas cukup naik sih saat pandemi ini, jadi lumayan. Bagaimana antisipasi kakak untuk menawarkan produk yang kakak jual saat pandemi ini? Antisipasinya sebenarnya banyak, perusahaan pun membantu gitu kan, memfasilitasi. Nah, di sini antisipasi yang saya pakai itu, saya membuat janji ketemunya itu diganti dengan membuat online meeting. Jadi kita biasanya ketemu, tapi kita di sini kita pakai online meeting kayak di Zoom, Lewat gitu. online. Iya, lewat online. Perbedaan apa yang kakak rasakan dari sebelum pandemi dan saat pandemi ini? Sebenarnya banyak sih perbedaannya. Kayak biasanya kan kalau kita ketemu langsung sama nasabahnya itu saya bisa langsung deal. Tapi sekarang ini cukup sulit karena mungkin kita kan nggak ketemu sama nasabahnya langsung, jadi kepercayaan itu kurang banget kalau kita nggak ketemu langsung. Dan menjelaskan by online itu lumayan sulit karena kan meyakinkan seseorang itu nggak bisa lewat online meeting, iya lewat Harus HP ada kontak atau fisiknya. laptop, iya gitu. Oke, kira-kira berapa penyusutan dan kenaikan yang dialami saat pandemi ini? Penyusutannya ada dan kenaikannya pun ada. Penyusutannya lebih jelasnya ke nasabah yang sudah join dari sebelum pandemi. Jadi mereka itu menarik dana mereka dari investasi ini. Jadi mereka mikirnya itu saya butuh uang fisik daripada untuk uang non fisiknya. Daripada investasi. Iya, karena kan emang sulit ya ekonomi di saat pandemi ini. Jadi mereka benar-benar butuh yang namanya uang fisik. Jadi mereka tarik investasi mereka gitu. Itu penyusutannya. Kalau kenaikannya tuh karena harga emas ini naik di saat pandemi dan banyak momen-momen yang bagus kayak pemilihan presiden Amerika, itu sangat mempengaruhi di kenaikan harga emas. Jadi ada orang-orang yang mengerti dalam bisnis yang malah investasi lebih banyak lagi di kita gitu. Lalu dampak apa yang kakak lihat dari perusahaan selama pandemi? Dampaknya banyak ya Mbak, jadi ada yang nggak boleh masuk kantor, ada yang boleh masuk kantor. Jadi di perusahaan saya itu, khususnya perusahaan saya, jadi itu cuman manajer ke atas yang boleh masuk kantor. Jadi untuk senior dan juniornya itu nggak boleh masuk kantor. Jadi dibatasi gitu ya, Kak? Iya, jadi ya itu namanya sulit banget untuk ketemu nasabah gitu. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, saya di sini bersama dengan Bapak Asep sebagai driver. Pak, saya mau nanya, apa pendapat Bapak tentang pandemi? Pendapat saya tentang pandemi ini memang sangat ngaruh. Susahnya susah keluar gitu. Terus apalagi kan saya di jalan. Kalau udah ada PSBB itu jadi dibatasi lah. Apakah berpengaruh terhadap pekerjaan Bapak sebagai driver? Bagi saya ngaruh sih. Bagi Jadi saya susah sangat ya? ngaruh, susah. Ada tidak permasalahan yang pernah Bapak dapat saat menjadi driver di masa pandemi ini? Masalahnya itu ya susah cari penumpang, Iya. pokoknya susah aja gitu. Cara mengatasi permasalahan tersebut bagaimana, Pak? Dengan mengatasinya itu paling saya cari sampingan apa gimana, cari borongan apa, bawain apa gitu. Oke. Buat nambahin tuh. Nambah penghasilan. Iya. Perbedaan apa yang Bapak rasakan ketika pandemi dan sebelum pandemi? Jauh kalau dibandingin itu mah. Dulu sama sekarang saat pandemi ini. Sebelum pandemi kan saya penghasilan saya lumayan lah. Bisa beli Bisa kebutuhan. cukupi lah. Kalau sekarang sekarang ada pandemi ini, tapi alhamdulillah ada sih kan, cuman nggak sampai kayak yang sebelum pandemi gitu. Dan menurut Bapak nih, apakah pandemi ini berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat seperti pedagang, driver seperti Bapak gitu? Pastilah, pasti ngaruh itu semua soalnya ini. Drastis Ini masuk semua ngaruh. Oke, saya di sini bersama dengan Kak Arini sebagai buruh. Kak, kira-kira udah berapa lama Kakak menjalani profesi ini? Kurang lebih 1 tahun sih. Kira-kira prosedur kerjanya kayak gimana ya, Kak? Karena kebetulan saya kerja di perusahaan makanan, lebih tepatnya itu mie instan kan. Jadi saya itu prosedurnya
kayak gimana ya, ngerapiin mie gitu kan. Nah sebelum masuk ke mesin packing, mie-nya tuh dirapiin dulu, kayak kondisinya tuh harus kayak gimana, harus bener, harus rapi juga, kayak gitu doang sih. Lalu bagaimana pendapat kakak terkait pandemi ini? Ya kan karena kayak semenjak adanya pandemi ini kayak menyebabkan masalah benar-benar serius gitu kan, terutama di bidang politik, ekonomi, dan ketenagakerjaan juga. Jadi dampaknya tuh benar-benar kena gitu semuanya, mulai dari peraturan ketenagakerjaannya juga dirubah drastis, kayak mulai dari protokol kesehatan, macam-macamnya deh pokoknya. Lalu pengaruh apa yang kakak rasakan dari pandemi ini? Kalau pengaruh sih, saya karena pas PSBB kan sempat ada PSBB tuh, kebetulan saya tuh kerja tuh masih normal, kayak masih tiap hari, cuman ada pengurangan jam. Kalau pengaruhnya sih nggak terlalu buruk buat saya, soalnya masih bisa keluar, cuman emang tetap harus pakai protokol kesehatan sendiri sih, gitu aja. Oh begitu. Perbedaan apa yang kakak rasakan sebelum pandemi dan saat pandemi ini? Kalau perbedaannya dimulai dari misalnya dari di kerjaan ya, kayak semakin banyak tempat mencuci tangan, banyak juga kayak alkohol tuh di mana-mana tuh ada. Nah harus pakai masker, biasanya kan enggak, harus juga jaga jarak. Kalau jalan juga harus jaga jarak gitu, nggak boleh kayak berdempetan. Dibatasi Kayak gitu doang sih, lebih iya dibatasi. Kira-kira ada gak dampak yang berpengaruh terhadap ekonomi selama pandemi ini? Kalau dampak nggak terlalu signifikan sih, soalnya kan karena kita di perusahaan makanan, karena saya sendiri kerja di perusahaan makanan, jadi nggak terlalu berpengaruh. Karena misalnya kan kalau misalnya kita nggak kerja, otomatis orang-orang di luar sana kan bingung kan makannya apa. Makanya untungnya saya tuh masih dipekerjakan gitu sama ada PSBB gitu, jadi ya udah tetap nggak ada perubahan sebenarnya. Oh, jadi tetap kerja selama PSBB? Iya tetap kerja.